Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi sakaratul maut, ketika menghadapi kematian, Nabi masih sempat-sempatnya untuk mengamalkan dan menggunakan siwak. Nabi padahal tidak bisa bergerak saat itu, sudah menghadapi kematian. Nabi bahkan mengucapkan satu kalimat sudah tidak mampu. Menghadapi kematian, detik-detik ini menjelang wafatnya beliau, di saat itu masih terpikirkan Nabi untuk mengamalkan siwak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dengan kedua mata beliau mengarahkan kedua matanya ke tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang tidak lain saudara kandung daripada Sayyidatuna Aisyah, yang di saat itu Nabi Muhammad SAW berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, dan hadir di situ Sayyidina Abdurrahman, saudaranya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Abdurrahman ini di tangannya membawa siwak, di tangan beliau di saat hadir di saat itu bawa siwak. Nabi mengarahkan kedua matanya ke arah tangan Sayyidina Abdurrahman. Nabi tidak bisa ngomong, Nabi sudah tidak mampu untuk berbicara, tapi mengarahkan kedua matanya ke arah tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Maka Sayyidatuna Aisyah yang memperhatikan wajah Nabi, kok melihat mata Nabi tertuju ke tangan Sayyidina Abdurrahman, maka Sayyidatuna Aisyah faham, cerdas beliau. Dia faham berarti Nabi menginginkan apa yang ada di tangan Sayyidina Abdurrahman. Dan dilihat di tangan Sayyidina Abdurrahman, ternyata yang ada apa? Siwak. Berarti Nabi ini ternyata menginginkan siwak. Nabi tidak bisa ngomong, tidak bisa lagi untuk berbicara. Maka Sayyidatuna Aisyah mengambil siwak yang ada di tangan Sayyidina Abdurrahman. Siwak itu masih kering, ya, dan kemudian Sayyidatuna Aisyah membasahi siwak tersebut dengan air liur beliau. Makanya disunahkan kalau mau menggunakan siwak dibasahi. Kalau bisa dibasahi dengan air itu afdal. Tidak bisa dengan air, walaupun hanya dengan air liur, basahi dengan air liur. Setelah basah baru digunakan. Ya, 3 kali seperti ini. Ya, dari samping ke tengah, yang kanan terlebih dahulu, atas bawah. Kemudian ke kiri dari samping ke tengah, 3 kali atas bawah. Kemudian lidah diusap juga, digosok juga dengan siwak 3 kali, tapi arahnya memanjang seperti ini, jangan melebar. Nah, ini lidah perlu untuk digosok. Bahkan ya siwak ini ya sama seperti juga menggunakan sikat gigi. Sikat gigi itu adalah siwak. Yang penting niat untuk menggunakan siwak, yang penting niat mengamalkan sunnah. Maka dengan niat ketika menggosok gigi mengamalkan sunnah, niat menggunakan siwak, maka dia pun akan mendapatkan pahala bersih siwak. Maka dianjurkan ketika menggunakan gosok gigi, maka dianjurkan juga mengusap lidahnya di akhir 3 kali begini, memanjang. Itu sunnah, karena lidah digunakan untuk makanan, ya kan? Bisa jadi makanan itu mengandung pengawet, mengandung racun, mengandung zat-zat yang tidak baik, maka lengket di lidah, dan kemudian kalau dibiarkan menjadi kotor, menjadi berbahaya, maka dianjurkan dibersihkan lidah kita di setiap makan kita pakai, setiap makan kita pakai. Masa tidak dibersihkan dari makanan yang kita makan? Ya, bersihkan lidah tersebut dengan mengusapnya lidah tersebut dengan siwak, ataupun juga ketika menggosok gigi. Ya, ini caranya. Jadi Nabi SAW ketika itu ya melihat tangan Sayyidina Abdurrahman ada siwak, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidatuna Aisyah mengambilnya, dilembutkan dengan air liur beliau sampai lembut, kemudian oleh Sayyidatuna Aisyah dipakaikan di gigi Nabi, digosokkan. Nabi tidak bisa bergerak, sudah lemah. Sebagai mana yang sunnah 3 kali digosokkan, kanan kiri atas bawah, ya, dan kemudian lidah 3 kali diamalkan sunnah seperti. Dan tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Jadi di akhir wafat beliau masih masih perhatian dengan menggunakan siwak. Ya, masa kita yang sehat walafiat seperti ini tidak mau menggunakan siwak? Nabi menghadapi kematian masih sempat menggunakan siwak, sedangkan kita yang sehat walafiat mengabaikan siwak Nabi Muhammad SAW.